dipersembahkan oleh Masya Allah, kita balik lagi bahas sifat Al-Wahhabnya Allah Sang Maha Pemberi Karunia. Dan tadi keputus sedikit cerita tentang Mama nih. Tadi apa Mak yang mau disampaikan tadi ceritanya Mak? Waktu itu kan Mak berpikir ya, apa yang kita rencanakan mungkin itu yang terbaik untuk kita. Iya. Tapi kenyataannya Allah berkata lain. Bahwa apa yang diberikan Allah itulah yang terbaik untuk kita. Itu benar kan? Iya. Nah itu yang Mama tanyakan. Mama juga sempat kerasa ada hikmahnya nggak? Kalau misalkan kenapa ya pas di tahun ketiga gitu kalau Mama ada hikmahnya nggak yang Mama temuin? Oh alhamdulillah untung di tahun ketiga. Coba kalau di awal kenapa ya Mama? Kalau di awal mungkin saat itu Bapak belum begitu excited ya, masih mau berdua. Oh gitu. Iya. Ya, kan Nah di tahun ketiga ya. itu dia udah mulai agak agak ada perasaan takut. Dan tahun ketiga ini belum ada. Oh gitu. Karena kan dari yang keguguran yang pertama ke Yunda itu kan jaraknya jauh ya, 1 tahun. Biasa kalau orang dulu habis kalau keguguran itu paling 3 bulan. Nah ini setahun dia mulai khawatir tuh. Nah Allah berikan pada waktu yang tepat kekhawatiran Bapak datang tuh, Masya gitu Allah. Ya. Alhamdulillah. Jadi Allahnya tuh sayang, jadi pengen dideketin, pengen diminta dulu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka kita mesti mikirin juga sih gimana caranya agar kita nggak berhenti menyerah ngarepin karunia Allah benar. ya. Karena satu, kita dibanding yang kita pengen yang belum terkabul, aslinya betapa banyak yang kita nggak minta tapi tetap Allah kasih. Allah kasih ya, benar. Iya kan? Kita minta paling satu, ya Allah anak, ya Allah misalkan kerjaan apa segala macam. Tapi ternyata Allah tetap kasih yang lain. Ya, ada yang tetap sehat, ada yang tetap rumah tangganya tetap bersatu, ya. Ada yang apapun itu. Tapi ternyata itu dia lebih banyak yang kita nggak minta tetap Allah kasih. Padahal kita juga butuh itu ya. Ya nafas, ya makan, ya rezeki, apapun itu. Oh iya. Iya nak. Kita sambil ngobrol ya, supaya kesana dulu. Ya. Kalau Koko sih hikmahnya kayak gini ya. Waktu sama Enda menanti keturunan buah hati. Kenapa akhirnya ketika dapat di tahun kelima? Karena kalau misalkan di awal, kau pernah itu cerita ada yang pasangan yang ketika dapat di awal mereka belum siap, seperti contoh ekonomi. Lalu ketika akhirnya nanti anak ini ternyata banyak kebutuhan ini itu ekonomi yang nggak siap, wah itu huru haranya mereka juga nyaris ya udahan gitu ya. Dan kita qadarullah ya sempat mereka prematur ya betul perlu untuk dinicu dan segala macam dengan segala macam kebutuhannya. Yang mungkin kalau waktu itu masih sebagai gaji guru honorer tahu sendiri ya. Makanya akhirnya ditunggu di waktu yang benar-benar tepat gitu. Di saat mereka perlu istilahnya banyak biaya, ya bayi kan belum bisa nyari biaya sendiri nih. Akhirnya kan harus lewat orang tuanya. Maka ditunggu dulu orang tuanya sampai dimampukan. Untuk nyampe menuju mampu itu juga kita ibaratnya mungkin Allah ngetes dulu, buktiin diri dulu. Layak nggak titipan seperti itu gitu. Kadang kan kita cuma mintanya aja, tapi suka lupa untuk mantesin diri. Layak nggak aku dapat titipan itu? Kayak misalkan orang naksir sama artis wanita cantik, mikirin gimana caranya dia suka, tapi lupa untuk mikirin kira-kira wanita soleha cantik seperti itu maunya sama laki-laki kayak gimana. Nah kita mesti mikirin itunya kan. Nah sama kita ya Allah pengen dapat keturunan, pengen anak. Mudah bagi Allah ngasihnya mah, tapi ya istilahnya Allah pengen lihat mana kesungguhanmu, mana ikhtiarmu dan segala macam. Ketika Allah sudah pantaskan, bismillah mudah bagi Allah. Nah seperti kita masuk di bulan Ramadan, apalagi besok juga insya Allah Idul Fitri, bismillah ini juga karunia yang luar biasa. Nah pas nih karunia Koko datang nih, Mama sama si kembar. Sini udah duduk bangun saya. Tidur deh nih. Sudah. Ibrahim ganteng soleh nenek Minta papa ini. itunya. Nih Mina. Ini karunia kita dari Allah. Masya Allah. Bismillah ya, Koko izin ambil kesimpulan sebelum nanti kita juga ngucapin bahwa sekali lagi karunia dari Allah itu nggak pernah berhenti, tidak pernah berkehabisan, amat sangat banyak. Pertanyaannya adalah satu, sudah pantaskah kita mendapatkan karunia yang kita idam-idamkan? Dan yang selanjutnya, setelah akhirnya kita didapat, jangan cuma fokus kepada karunianya, tapi fokus kepada siapa sang pemberi karunia itu tersebut. Sebagaimana tadi kalau dikasih pulpen sama Koko sama dikasih pulpen sama Rasul misalkan. Ya, maka bismillah. Koko bersyukur banget di kehidupan Koko yang Koko bukan orang baik, banyak salah, banyak dosanya. Maka akhirnya dikasih pendamping. Mama makasih udah dampingin hidup Papa ya. Mama juga makasih ya Papa udah jadi
suami terbaik dan ayah yang hebat. Alhamdulillah, Mama, Bapak juga makasih ya udah jadi mertua yang baik. Kasih Yang paling juga penting udah jadi juga, menantu yang baik. Alhamdulillah, dan juga Suami yang baik buat Yunda. si kembar juga ini, Masya Allah, Ibrahim Muhammad, makasih banyak udah ada di hidup Papa. Jadi kebahagiaan buat Papa. Mudah-mudahan Papa sanggup jadi Papa yang baik, menantu yang baik, suami yang baik bagi semuanya. Amin, ya Dan Allah. alhamdulillah itulah bahasan kita tentang Al-Wahhab. Kita sama-sama ngucapin yuk kepada semua penonton Asmaul Husna Metro TV. Yuk lihat ke situ yuk. Sini sama-sama. Itu doa aja nih, doa Yuk, bismillah. Sama-sama ya, bareng ya. Ikutin Papa ya, bismillah. Kami Asmaul Husna Metro TV mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga Allah pertemukan kita di sahur selanjutnya di tahun depan juga tidak pun. Semoga Allah kumpulkan kita kelak di surganya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon lahir batin ya. Maafin. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.